Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Cukup kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1 pembelajaran 1. Tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yang akan saya bawakan sendiri, kalian pasti tidak asing semuanya. Peristiwa dalam kehidupan. Mengapa terjadi peristiwa? Karena ada bumi, matahari, awan, hujan, tumbuhan, manusia, rumah, membuat layang-layang, kapal layar, mobil, pesawat. Peristiwa dalam kehidupan dimulai dengan pelayaran bangsa Spanyol mendatangi mereka mendarat yang diawali oleh Christopher Columbus. Orang Spanyol berusaha menjelajah dengan melalui kapal layar. Begitu pula peristiwa kebangsaan masa penjajahan di negara kita, karena sejak dahulu bangsa Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Berikutnya kita coba kenapa menjadi primadona? Karena negara kita terbentang di antara dua samudra dan dua benua. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, goal, yang artinya menginginkan kekayaan melalui penjajahan, dan harga rempah-rempah seharga emas. Gospel artinya menyebarkan agama ke penduduk yang dikuasai, dan glory artinya bangsa Barat atau Eropa ingin mendapat kekayaan atau kemenangan. Revolusi industri memunculkan penemuan baru untuk memudahkan transportasi. Dikuasai Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Kekaisaran Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi, mendorong bangsa Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia, mereka menjajah Inggris secara resmi menjajah Indonesia melalui Perjanjian Tuntang tahun 1811 yang diprakarsai oleh Thomas Transport Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal Indonesia. Raffles memulai tugasnya 19 Oktober tahun 1811. Kebijakan Raffles di Indonesia: 1. Jenis penyerahan pajak rodi dihapuskan. 2. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. 3. Tanah milik pemerintah, petani sebagai penggarap tanah. 4. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan: 1. Mengundang ilmuwan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia, diberi nama bunga Rafflesia Arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan di bidang ekonomi: menghapus kontingenten, penyerahan diganti sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara. Semua petani membayar sewa pajak sebagai uang sewa. Petani harus menyewa tanah meskipun dia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.
Ketentuan sewa tanah atau land rate. Tadi ya. Kenapa itu pajak kepala? Pajak kepala adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada setiap laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 65 tahun. Kegagalan sewa tanah atau land rate. 1. Ukuran sawah petani tidak sama. 2. Kesuburan tanah berbeda. Keterbatasan pegawai Raffles. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial. Pulau Jawa dibagi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Memiliki badan peradilan, melarang perbudakan. Apa itu perbudakan? Nah, itu ya, memaksa, disuruh bekerja keras. Nah, itu dilarang ya. Masa pemerintahan Belanda di Indonesia diawali dengan Cornelis de Houtman, itu gambarnya sebelah kanan. Tahun 1596 memimpin Belanda ke Indonesia di Banten yang awalnya disambut baik namun sikapnya serakah dan kasar, lalu dimusuhi rakyat Banten. Tahun 1598 diganti oleh Jacob van Eyck. Tahun 1602 Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Mereka bertujuan menguasai pelabuhan dan kerajaan Indonesia. Adanya monopoli perdagangan, persaingan Belanda dengan Eropa. Akhirnya VOC bangkrut. Pakai VOC tidak cakap. Utang VOC besar. Penguasanya moral merosot, artinya tindakannya tidak baik. Prajurit VOC banyak yang tewas, penyerahan wajib untuk ngisi kas tidak berjalan. VOC bangkrut, Belanda kalah dengan perang dengan Eropa, dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Siapa Napoleon Bonaparte itu? Nah, orang Prancis. Dia akhirnya menunjuk Sir Herman William Dendels yang dikenal dengan Gubernur Jenderal di Indonesia. Kebijakannya menyengsarakan rakyat Indonesia. Siapa itu Dendels? Gambarnya lihat sebelah kanan. Dia menerapkan sistem kerja paksa atau rodi, dikenal dengan gubernur tangan besi, untuk mengumpulkan dana melawan Inggris. Akhirnya, karena keganasan Dendels, ditarik kembali dan diganti oleh James William Johnson. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Perubahan wujud benda, contohnya 1, menguap, adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yakni memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Nah, itu contohnya memanaskan air. 2, mencair, merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair. Suatu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu menjadi lebih panas. Itu es batu mencair contohnya. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus atau camper yang disimpan dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Nah, selanjutnya mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Ini mengkristal, contohnya air menjadi garam. Mengembun adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya paparan energi panas pada suatu benda. Contoh peristiwa mengembun adalah gelas yang berisi air es dan diletakkan di ruangan dengan suhu yang panas akan memunculkan embun di bagian permukaan gelas. Lalu berikutnya membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Contoh peristiwa membeku adalah air yang berubah menjadi es saat dimasukkan ke dalam freezer. Nah, itu ya. Sekarang lagu
Kita akan bernyanyi. Lagu wajib. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa itu lagu wajib? Lagu yang diperdengarkan atau dinyanyikan salah satunya dalam acara-acara resmi kenegaraan. Lagu kebangsaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mari kita menyanyikan lagu bendera kita. Bisa kalian mencari contohnya di browsing ya. Lihatlah benderaku merah putih. Nah, dan seterusnya bisa kamu lanjutkan ya. Atau saya ulangi. Lihatlah benderaku merah putih berkibar di udara megah perwira. Merah berarti berani, putih nan suci, dan seterusnya ya. Ya, sekarang terima kasih. Kalian coba nanti latihan bernyanyi dihafalkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.